Perkenalkan, nama saya Maria Brida Itlai, saya dari kelas manajemen AB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai net present value atau net present value dan pohon keputusan. Yang pertama yaitu definisi net present value dalam pengambilan keputusan. Net present value atau NPV adalah nilai keuntungan bersih atau perolehan keuntungan di akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Adapun net present value dalam pengambilan keputusan. Dalam pengerjaan suatu proyek, jika nilai NPV-nya dihitung dan diperoleh jika nilai NPV lebih besar dari 0, maka investasi yang dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Proyek akan direkomendasikan untuk dijalankan. Dan apabila jika NPV sama dengan 0, maka investasi yang akan dijalankan diproyeksikan tidak mendatangkan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Dan apabila nilai NPV lebih kecil dari 0, maka investasi yang akan dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Proyek direkomendasikan untuk tidak dijalankan. Adapun kelemahan penggunaan metode perhitungan syarat net present value. Hanya dapat digunakan pada kondisi yang konstan dan stabil. Yang kedua, kondisi eksternal dan internal perusahaan sesuai dengan konsep keuntungan yang diinginkan. 3. Stabilitas keuangan dan peluang investasi selalu tersedia. 4. Jika sumber data yang digunakan masa lalu, maka hasilnya belum tentu sama pada masa yang akan datang. Pohon keputusan. Menurut Susan Waltz dan John C. Corner sebagai suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapi ke dalam komponen-komponen. Kemudian dibuatlah alternatif penyelesaian dan konsekuensi dari masing-masing alternatif tersebut. Adapun tahapan-tahapan membuat pohon keputusan. Yang pertama, buatlah alternatif pilihan. Yang kedua, tentukan biaya untuk setiap alternatif dan besaran peluang yang mungkin timbul. Yang ketiga, lakukan perhitungan secara detail dengan pendekatan matematik seperti penggunaan net present value. Adapun pohon keputusan dalam pengambilan keputusan. Menurut Kamaluddin, pohon keputusan yang lengkap memiliki 5 komponen. Yang pertama, titik pilihan atau choice node. Yang kedua, cabang alternatif. Yang ketiga, titik hasil. Yang keempat, cabang hasil. Yang kelima, kesuksesan. Rumus dan perhitungan net present value serta aplikasi dalam pohon keputusan. Rumusnya yaitu net present value sama dengan sigma T bagi T kurang 1 atau T kurang 1 CT dibagi dalam kurung 1 ditambah R pangkat T dikurangi C0, di mana NPV adalah net present value, CT adalah arus kas per tahun pada periode tertentu, dan C0 adalah nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah, dan R adalah suku bunga atau diskon rate dalam persen. Adapun contoh soalnya yaitu Manajemen Keuangan PT Asia Utara sedang melakukan analisis pada 3 usulan proyek atau investasi yang bersifat mutual eksklusif. Kebutuhan dana untuk investasi tersebut diperkirakan sebesar 12.000 dari masing-masing investasi, dan biaya modal cost or capital yang ditetapkan adalah 2%, dan tentukan proyek atau investasi yang paling visible dari data proyek dalam rupiah sebagai berikut. Adapun data proyeknya, yang tahun pertama investasi A 10.000, investasi B 15.000, dan investasi C 12.000.
Pada tahun kedua, investasi A 21.000, investasi B 22.500, dan investasi C 19.500. Untuk menyelesaikan, untuk mengetahui investasi mana yang akan memperoleh keuntungan paling besar, maka dihitungnya menggunakan rumus net present value, yaitu net present value investasi A yaitu dapat 10.000 dibagi 1 rumusnya ditambah dengan 2%. 2% adalah biaya modal atau cost of capital yang telah ditetapkan, ditambah dengan 21.000, tahun keduanya 21.000 dibagi 1 dikurangi 1 ditambah dengan 2%, lalu dikurangi dengan 12.000. 12.000 yaitu kebutuhan dana untuk investasi yang diperkirakan sebesar 12.000, maka didapatkan hasilnya sebesar 17.988,4. Itu adalah nilai NPF untuk investasi A. Dan perhitungan untuk investasi B dan investasi C yaitu juga sama. Dan untuk investasi B didapatkan 15.000 dibagi dengan 1 ditambah 2% ditambah dengan 22.500 dibagi 1 ditambah 2% dan dikurangi 12.000. Didapatnya hasilnya sebesar 24.332,2. Adapun nilai NPF untuk C sebesar 12.000 dibagi 1 tambah 2% ditambah 19.500 dibagi 1 tambah 2% dan dikurangi 12.000, dan hasil yang didapatkan 18.507,2. Dari nilai NPF, nilai net present value ketiga investasi yaitu investasi A, B, dan C, maka diketahui bahwa nilai NPF yang paling tinggi yaitu berada pada investasi B, yaitu sebesar 24.332,2, dan juga setelahnya yaitu investasi C sebesar 18.507,2, dan nilai net present value paling rendah pada investasi A sebesar 17.988,4. Maka proyek yang paling layak atau visible untuk dikerjakan adalah proyek B atau investasi B, dengan alasan nilai net present value yang diperoleh lebih besar dibandingkan nilai net present value dari investasi A dan investasi C. Sekian kiranya presentasi saya mengenai net present value dan net present value dan poin keputusan. Sekian dan terima kasih.